Disodok Myanmar, nasib Indonesia masih abu-abu untuk lolos semifinal Piala AFF 2024. Update ranking FIFA Desember 2024 milik Timnas Indonesia resmi merosot. Menurunnya posisi Timnas Indonesia imbas hasil buruk di dua laga terakhir Grup B Piala AFF 2024. Meski Piala AFF 2024 tidak masuk ke dalam agenda FIFA, turnamen ini tetap masuk perhitungan ranking FIFA meski bobot poinnya tidak besar. Timnas Indonesia sejatinya mengawali Piala AFF 2024 dengan manis. Skuad asuhan Shin Tae-yong menang 1-0 atas Myanmar di matchday pertama Grup B Piala AFF 2024 yang berlangsung Senin, 9 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan itu menghasilkan 1,8 poin di ranking FIFA bagi Timnas Indonesia. Namun, apes di dua laga setelahnya, Rafael Struijk dan kawan-kawan mengalami penurunan performa. Timnas Indonesia ditahan Laos 1-1, sehingga kehilangan 1,1 poin di ranking FIFA. Setelah itu, Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam sehingga kehilangan 2,63 poin di ranking FIFA. Jika dikalkulasi, Timnas Indonesia kehilangan 1,68 poin dan harus turun 2 peringkat dari posisi 125 ke 127 dunia. Di saat bersamaan, Timnas Malaysia tidak beranjak dari posisi 132 dunia di ranking FIFA edisi Desember 2024. Ketua Umum, PSSI, Erick Thohir, melaporkan perkembangan sepak bola tanah air yang bersinar di sepanjang 2024 ini kepada FIFA. Bahkan untuk terus meningkatkan perkembangan sepak bola Indonesia, Erick Thohir mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan berjumpa dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Erick mengatakan laporan tersebut merupakan rincian perkembangan transformasi sepak bola Indonesia. Seperti diketahui, transformasi sepak bola Indonesia terus digalakan usai tragedi kelam di Stadion Kanjuruhan pada Oktober 2022 silam. FIFA, dalam hal ini, menjadi pengawas yang mendukung transformasi tersebut. Erick mengatakan, laporan kali ini adalah perkembangan sepak bola Indonesia selama tahun 2024. Melaporkan kepada Presiden FIFA, MR Gianni Infantino tentang progres transformasi sepak bola Indonesia yang sudah kami lakukan sepanjang 2024, tulis Erick dalam unggahan akun Instagram pribadinya, Erick Thohir, Kamis, 19 Desember 2024. Erick mengungkapkan, laporan tersebut diantaranya adalah rincian prestasi dan perkembangan sepak bola Indonesia. Mulai dari tim nasional putra, putri, kelompok usia, hingga tim nasional e-sports. Nasib Timnas Indonesia masih mendebarkan. Terganjal regulasi Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, Timnas Indonesia akan gagal lolos ke semifinal sekalipun menang atas Filipina, jika Myanmar meraih hasil maksimal saat melawan Vietnam. Skuad Garuda bakal menjamu The Azkals pada matchday terakhir Grup B Piala AFF 2024, di Stadion Manahan Solo, Sabtu, 21 Desember 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat di waktu yang sama namun tempat berbeda, Myanmar akan bertandang ke markas Vietnam. Dua laga tersebut menjadi penentu kelolosan peserta Grup B ke semifinal. Nantinya, hanya dua tim teratas yang berhak mendapatkan tiket ke semifinal. Turnamen 2 tahunan antar negara Asia Tenggara tersebut, para peserta Grup B yakni Timnas Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar telah memainkan 3 pertandingan, kecuali Laos yang sudah melakoni 4 laga. Dalam 2 laga yang digelar semalam, Rabu, 18 Desember 2024, Filipina menahan imbang Vietnam 1-1 dan Myanmar menang 3-2 atas Laos. Hasil itu membuat Vietnam menempati puncak klasemen Grup B dengan koleksi 7 poin, diikuti Timnas Indonesia dan Myanmar di posisi kedua dan ketiga, 4 angka. Sementara peringkat 4 ada Filipina dengan raihan 3 poin dan disusul posisi terakhir alias juru kunci, dihuni oleh Laos dengan 2 angka. Laos dipastikan gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024, sedangkan Timnas Indonesia, Vietnam, Myanmar, dan Filipina masih berpeluang lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana caranya agar Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024? Apakah pasukan Shin Tae-yong lolos jika menang atas Filipina? Kemenangan atas Filipina belum tentu meloloskan Timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024, jika Myanmar meraih hasil mengejutkan kontra Vietnam. Ambil contoh, jika Timnas Indonesia hanya menang 1-0 atas Filipina, sementara Myanmar mampu menaklukkan Vietnam 2-0, maka skuad Garuda dipastikan gagal lolos. Kok bisa? Karena dalam regulasi AFF,
head-to-head tidak menjadi salah satu tolok ukur untuk menentukan peringkat tim di sebuah grup. Berikut regulasi AFF soal penentuan peringkat di setiap grup di Piala AFF 2024. 1. Jumlah poin lebih banyak yang diperoleh di semua pertandingan grup. 2. Selisih gol di semua pertandingan grup. 3. Jumlah gol yang lebih banyak dicetak di semua pertandingan grup. Sehingga, kemenangan 1-0 Timnas Indonesia atas Myanmar pada matchday pertama lalu, akan sia-sia jika skenario di atas terjadi. Saat ini, Timnas Indonesia dan Myanmar memiliki selisih gol yang sama, 0, dan produktivitas gol yang identik, sama-sama mencetak 4 gol. Andai Timnas Indonesia hanya menang 1-0 atas Filipina dan Myanmar menaklukkan Vietnam 2-0, maka Myanmar unggul selisih gol atas skuad Garuda. Jika skenario itu terjadi, maka Vietnam dan Myanmar yang akan lolos dengan mengumpulkan 7 poin dan selisih gol yang sama, 2. Namun, jika Timnas Indonesia menang atas Filipina dengan skor berapapun dan Vietnam melibas Myanmar, maka Garuda yang lolos menemani Vietnam. Lalu bagaimana jika Timnas Indonesia ditahan Filipina? Skuad Garuda tetap lolos dengan syarat Myanmar takluk dari Vietnam.